Baik sahabat-sahabat, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikatakan di salah satu hadis, kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, dia dan Allah Ta'ala akan membalas dengan 10 kali sholawat. Jadi satu dibalas 10. Itu karakteristik Allah tuh. Kalau ngebalas tuh lebih baik. Dan kualitas pembalasannya itu kan beda salawatnya sama kita. Jadi banyak anjuran lah, silakan lihat keutamaan salawat ya. Bisa membuka banyak hal di hati kita. Kalau hati kita terbuka, otomatis dunia kehidupan kita pasti akan terbuka. Karena hati kita yang kemudian menjadi sumber dari bayang-bayang semua fenomena yang ada di sekitar kita. Kalau kata Ali bin Abi Thalib tuh, kalau kita ngadepin orang yang nyebelin gitu ya, yang nggak jauh-jauh lah mungkin pasangan, anak gitu ya, cabutlah hal-hal yang kau tidak sukai dari orang lain dengan mencabutnya dari dalam hatimu sendiri. Oh, dalam ya. Jadi apa-apa yang kita tidak sukai dari sifat orang lain itu bisa jadi sebenarnya ada dalam diri kita yang itu cara Allah menampakkan kamu tuh gini. Cuma kita kan susah gitu ya untuk berefleksi ke dalam, maka ditampakkan dari semesta yang sekitarnya. Jadi kejelekan yang apa yang kita lihat harus berani untuk melihat jangan-jangan itu aku gitu loh. Itu suluk. Daripada kita cuma nunjuk-nunjuk hidung orang yang nggak akan selesai. Oh dia gini 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 nipu-nipu. Barangkali kita ada tipu-tipu juga dalam diri gini. Cuma Allah tampakkan lewat ya lewatnya lewat cawa orang lain lah. Karena saking susahnya melihat cermin di dalam diri, maka diberi cermin besar. Berupa hal-hal yang kita bisa lihat dengan mata ini, bisa dengar dengan telinga yang luar ini. Ya, lagian kalau misalkan mata dalam telinga dalam kurang belum terbuka kan susah menerima petunjuknya. Maka Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya ditampakkan kejelekan-kejelekan kita. Sungguh berbahagia orang yang ditampakkan kejelekannya, karena kemudian istighfarnya jadi dalam. Dan kita butuh kualitas istighfar yang dalam, karena itu syarat untuk taubat. Dalam Al-Quran, taubat itu dimulai dengan beristighfar, lalu taubat. Jadi sebelum kita istighfarnya betul dengan sebuah penyesalan bahwa aduh aku tuh masih begitu ya, punya punya rasa malu gitu ya, menyesal karena masih memiliki sifat-sifat buruk, maka taubat kita rasanya akan sulit karena kalau kita belum istighfar dengan dalam. Hari ini kita masih memutari insya Allah tentang Adam alaihissalam, kisahnya dari beberapa ayat Al-Quran yang menarik. Ya, kita masih melanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 37 ketika Adam alaihissalam bertobat. Ya, nah, cuma kita lihat apa namanya kata Al-Quran yang luar biasa. Makanya kitab ini luar biasa. Mari kita lihat sahabat-sahabat Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini firman Allah Ta'ala. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Jadi Adam, maka menerima Adam gitu kan kalau urutannya. Adam menerima kalimat. Kalimat dari Tuhannya, dari Robnya. Innahu gitu ya, fataba alaihi. Jadi dia bertaubat dengannya, dengan kalimat itu, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi ini kunci, sebenarnya ada kunci yang dalam di sini. Ketika taubatmu yang diterima itu mempersyaratkan taubat dengan landasan kalimat, karena kalimatnya adalah fataba alaihi, dia menerima taubat alaihi, dengannya. Dengan apa? Ini berarti berkaitan dengan kalimat sebelumnya tentang penerimaan kalimat. Nah, ini hebatnya bahasa Al-Quran. Kalau kita cuma mendengar apa terjemahannya, oh menerima kalimat, udah gitu aja. Coba kalau kita zoom in ya dari kalimat Arabnya, kalimat Al-Qur'annya yaitu fatalaqo. Fatalaqo, sahabat-sahabat nih kalau kita lihat, ini dari akar kata lam qaf ya. Akar kata ini muncul cukup banyak dalam Al-Qur'an.
146 kali di 135 ayat. Kita lihat di antaranya ya, nuansa kata ini tidak hanya sekedar menerima ya, tapi juga misalkan melemparkan. Jadi ada reciprocity gitu. Jadi ada menerima memang diterjemahkan dalam ayat itu. Tapi penerimaan itu kan karena ada yang memberi, betul kan? Nah, contohnya di surat ini, surat Al-Hajj ayat 52. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun ala kok gitu, memasukkan dalam itu menggunakan kata-kata yang sama. Setan pun memasukkan dalam keinginannya itu. Jadi tadi kalau tadi kata lako itu menerima, alako ini ada yang memasukkan. Jadi paham ya? Kalau ada menerima, pasti ada yang memberi gitu. Nah, di sini juga merupakan sebuah ayat yang patut kita renungkan bersama-sama ya. Karena ayat ini berkata, ini konteksnya seorang rasul dan seorang nabi. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, tidak seorang rasul dan seorang nabi sebelum engkau, Nabi Muhammad SAW, kecuali apabila nih keinginan muncul dari seorang rasul dan nabi ya. Ini derajat orang yang ahlul nikmah ya, yang sudah sidratul mustaqim, derajat paling tinggi. Ingat surat An-Nisa 69, 4 golongan yang diberi nikmat. Nabi-nabi, sidikin, syuhada, solihin. Ini nabi-nabi. Kalau mereka punya keinginan, Allah izinkan setan alaq memasukkan ke dalam keinginannya itu. Jadi ada andil setan di situ. Kalau dia ada, maka dia punya kemungkinan untuk mengotori keinginan itu, untuk kemudian apa namanya menyesatkan bahkan bagi level nabi. Tapi kemudian di sini dikatakan Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu ya, yang tadinya dikotori. Kemudian Allah memantapkan ayat-ayatnya di dalam orang-orang hati orang-orang beriman. Nah, jadi di sini renungan buat kita, hati-hati kalau sudah punya keinginan, ya. Walaupun keinginan itu rasanya sepertinya keinginan yang baik dan mulia, nanti setan bisa datang dari kanan, ya. Dia kan dari 4 penjuru, ingatnya. Kanan itu simbol kebaikan. Wah, ini kan hebat, nanti akan, wah, bisa aja punya argumen yang ngelesnya jagoan. Nanti kita kena sesuatu yang Allah katakan dalam ayat, mereka pikir mereka berbuat kebaikan, perbaikan, padahal mereka berbuat kerusakan. Nah, di situ kita mesti ngeri, sahabat-sahabat. Ketika kita punya keinginan sesuatu, makanya yang paling aman, kalau punya keinginan jangan langsung dieksekusi. Ya, ini bahaya nih, shopping-shopping online. Keinginan langsung masuk dalam hitungan detik. Bener nggak? Hah, yang tadinya nggak butuh, hah, diskon hari ini juga. Wah, ada timernya lagi. Wah, sejam lagi tutup. Aduh, kena deh kita. Bener nggak? Padahal tadinya mah nggak butuh itu barang. Karena itu nanti kalau dihisap, kumaha. Banyak lagi shoppingnya tiap hari. Karena murah teh ya, gitu kan. Merasa, ah, murah kok. Cuma 15.000. Iya, tapi kali 100. Nah, kali sekian hari, bukan masalah dikit apa itu mesti dipertanggungjawabkan. Allah dalam hadis dikatakan itu kita menyentuh kain sahabat kita aja dengan itu ditanya itu kenapa mesti kayak gitu gitu, menggerakkan jari main-main di tanah gitu, menggaris apa itu ditanya kenapa, itu kan jari milik Tuhan, milik Allah. Kita menggerakkan sesuatu itu membutuhkan sekian mitokondria yang bergerak untuk menghasilkan energi. Nah, itu siapa yang punya? Allah Ta'ala. Kita tuh diberi kuasa badan ini. Ditanya nanti setiap gerakan, setiap lah shopping-shopping ditanya itu. Hati-hati. Ya. Jadi tanya diam gitu. Makanya sholat, baca Quran tuh harus tartil, pelan-pelan. Itu di antara adab yang harus kita bangun kalau mau melangkah itu baiknya pelan-pelan. Karena penuh dengan pertimbangan, karena rasa takut. Nah, itu ya. Mesti punya rasa takut. Aku nanti dihisap gimana?
Ah, ini sepatu bagus nih, lagi, waduh, ini lagi diskon. Terus udah punya 25 sepatu gimana? Yang lain orang nggak dipakai sekalian 25 tuh. Terus gimana pertanggungjawabannya gitu? Bener nggak? Mesti takut lah. Gitu. Jadi ini contoh ya, keinginan itu bisa disusupi oleh setan. Bahkan selevel nabi-nabi. Nah, ini untuk menunjukkan akar kata Allah kok. Jadi selain ada menerima, berarti ada yang memberi gitu. Ini nuansa dari eh, akar kata ini ya. Kita lanjutkan penelusuran ayatnya. Kemudian yang indah itu dari kata fatalako, nih hebatnya bahasa Al-Quran ya. Di ayat lain, akar kata yang sama masuk konteksnya jadi berbeda. Di ayat ini, dialah yang maha tinggi derajatnya. Rafi'ud darajati dzul arsh. Dia yang memiliki arsh. Yang menurunkan ya eh, wahyu dengan perintahnya. Yuk, kalau di sini menurunkan ruh min amri ala mayyasha min ibadih kepada siapapun yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Nah, apa untuk liyunziro yaumat talaq untuk memperingatkan manusia tentang hari pertemuan. Jadi alaqa lam qaf ya di sini dikaitkan dengan pertemuan. Nah, ini indah. Jadi kalau tadi kalimat di ayat pertama ada tentang menerima, di ayat kedua ada tentang melemparkan, gitu, seolah-olah memberi, antara menerima dan memberi itu ada pertemuan. Indah ya. Jadi tentang hari pertemuan. Makanya di ayat lain barang siapa mengharapkan liqa Allah, liqa itu dari dari akar kata yang sama, liqa, pertemuan dengan Allah. Jadi sebenarnya di ayat ini dengan kata fatalaqa adama min rabbih itu ada rahasia yang dalam. Kenapa kalimatnya tidak misalkan duluan dulu misalkan Tuhan memberi kepada Adam kalimat. Bisa kan begitu ya? Tuhan memberi pada Adam Rob, coba bahasa Arabnya para ustadz lah, dikonstruksi. Tapi Allah Ta'ala ini kan kalimat Allah ini. Fatalaqo. Jadi kalimatnya fatalaqo Adama min rabbihi. Ini hebat bahasa Al-Quran. Ini ada rahasia yang dalam di situ yang kita coba menyentuhnya dengan izin Allah. Jadi ada kalau ada yang menerima berarti ada yang memberi. Kalau ada yang melemparkan berarti ada yang mendapatkan ya pelemparan itu. Dan bicara tentang pertemuan. Kemudian di ayat lain, ini sampel ayat-ayatnya aja ya, karena banyak sahabat-sahabat bisa lihat sendiri di Al-Quran Konkordansi Kudusiyah ya 146 kali disebut dalam Al-Quran. Di surat 50 ayat 17, akar kata lam qafiyah ini dikaitkan dengan malaikat. Iz yatalaqqal mutalaqqiyan gitu. Jadi dua kali yang mencatat ya perbuatan. Jadi itu bicara al-mutalaqqiyan, dua malaikat sang pencatat yang duduk di kanan dan kiri. Itu yang tiap hari gantian. Pak Zoe ya, malaikat shift pagi naik di sore hari, yang kerja shift malam sore masuk gantian gitu ya. Jadi dia mencatat amal seharian sampai sore, sesorean sampai pagi gitu. Ada rahasia di situ, makanya ada doa barang siapa berzikir di pagi dan sore hari. Jadi ada mesti mantengin tuh saat-saat pagi dan sore hari ketika pergantian malaikat, ada rahasia di situ. Ya, jadi jangan telat sholat subuh, jangan kesiangan, jangan juga telat sholat asar jadi mepet ke maghrib gitu ya. Berjuang, berjuang walaupun mesti berhenti dulu cari musola. Karena waktu gitu. Ya, waktu harus diperhatikan. Kalau kita memperhatikan Allah, Allah akan mengganjar tadi itu. Kita sholawat sekali, dibalasnya 10 kali. Kita mendekat selangkah, dia 10 langkah sedepan gitu ya. Nah ini kita inventarisasi dulu ya kalimat-kalimat ini tentang martalaqo. Nah, di sini bicara juga tentang liqo. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Jadi biliqo illah. Liqo illah. Jadi ini
memberikan nuansa bahwa di dalam sesuatu yang diberikan dan diterima, ujung-ujungnya adalah sebuah pertemuan dengan Allah Ta'ala. Hadis lain juga yang berkaitan dengan pertemuan, ya ingat ya bahwa siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, gitu. Mau berharap nggak bertemu sama Allah yang tiap hari kita sujudi, gitu ya. Nah, taubat tuh kan sebenarnya menuju kan pengen ketemu ujung-ujungnya. Kalau seseorang fans ngefans betul ya kan, kan pengen ketemu. Sampai dia datang ke bandara jauh-jauh dari Surabaya, datang pengen lihat cuma walaupun cuma lihat ujung kepalanya dari jauh. Itu fans lu beneran itu. Ya kan? Pengen lihat gitu dari dekat. Kalau bener-bener cinta, bener-bener ngebet sama Allah Ta'ala, tentu pengen ketemu. Nah, Al-Quran menyatakan gini, kalau dia benar-benar mengharapkan pertemuan liqa Allah, ini berikutnya. Falyamal amala sholihan. Maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Gitu. Amal soleh, ini sahabat-sahabat, ini berkaitan dengan amalan ahlul nikmah derajat yang paling rendah, yaitu kaum salihin. Mereka adalah orang-orang yang sudah menemukan amal solehnya. Apa itu amal soleh? Amal-amal yang terkait langsung sama Allah Ta'ala karena dituntun oleh Allah Ta'ala. Kok bisa dituntun? Karena dia sudah punya nur iman. Dengan nur iman itu kelihatan, ada cahayanya, teridentifikasi mana amal solehnya. Kok bisa dapat nur iman? Karena dia bertobat. Urutannya begitu. Kok bisa bertobat? Karena dia menginginkan Allah. Mulai menginginkan Allah, mulai pengen hidupnya diatur sama Allah. Mulai pengen keputusannya udah Allah yang putuskan gitu. Mulai menghadapkan wajahnya kepada Allah. Bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada keinginan dirinya, bukan kepada kemasyuran dunia, bukan karena ingin ini itu selain dia. Pokoknya aku pengen kembali sama Allah, aku udah pengen balik ini mempersiapkan uh, apa alam barzahku, silahkan ya Allah. Nah udah kalau udah kayak begitu-begitu ya, suara dalam darah hatinya sudah mulai banyak berserah diri ya, jadi ada nur Islam masuk, tinggal nunggu nur imannya. Nur iman datang, kalau berdenyut otomatis. Ya, itu urutannya. Seperti yang tertuang dalam surat Toha ayat 82. Jadi, karena ini satu akar kata, tentu saja amal saleh ini merupakan sebuah persyaratan taubat yang diterima. Pasti dia merupakan komponen di dalam kalimah tadi. Ya, itu. Jadi, tentu karena kita bicara kalimah, maka kita harus lihat juga kalimah dalam Al-Quran itu apa sih? Akar kata ini, kaf, lam, mim, itu muncul 75 kali, sahabat-sahabat. Nah, di antaranya adalah seperti ini ya. Contohnya, surat 11 ayat 105, ketika hari itu datang, yauma ya'tila, apa, takallamu nafsum. Jadi, kalimat itu berkaitan dengan pembicaraan. Kan kalimat ya harus dibicarakan gitu. Itu satu. Yang menarik adalah kita kan seolah-olah oh gampang bicara, tidak. Sebenarnya kemampuan berbicara itu datang dari Allah Taala. Ada suatu hari nanti di mana Allah akan membungkam mulut kita dan kita hanya bisa berbicara kalau Allah izinkan. Ayatnya 36 ayat 65. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Nggak bisa ngomong. Kayak di film Matrix tuh si Neo mulutnya kayak menyatu gitu, nggak bisa ngomong. Mau ngomong, oh, siapa yang diizinkan bicara? Ya anggota badan yang Allah izinkan bicara. Tangan bisa bicara. Aneh ya, kita harus punya imajinasi. Si tangan bicara. Tangan, oh dia waktu itu pernah mukul tanggal sekian. Wah udah, kaki pernah bicara. Waktu itu aku pernah berjalan dipakai ke tempat maksiat ini. Anggota tubuh lain berbicara ya. Kalau dia digunakan dalam ya tidak secara apa namanya hal yang Allah sukai, dia akan ngomong karena dia tahu. Karena setiap sel itu makhluk yang berserah diri sebenarnya. Dia akan bersaksi.
atas kita semua. Nah, untuk hari ini sahabat-sahabat kita takut banget. Udah nggak bisa ngeles. Lo nggak bisa bikin argumen apapun yang ngomong saksinya banyak tubuh kita sendiri. Itu maka mesti banyak-banyak istighfar. Di hari itu kami tidak bisa bicara kecuali izin Allah Ta'ala. Itu bicara tentang kalimat, jadi ada terkait dengan sebuah pembicaraan. Nah, yang menarik, ya kalimat itu terkait dengan identitas seseorang. Jadi ketika Allah memberi kalimat kepada Adam, itu terkait dengan identitas Adam sebenarnya. Kita diberi kalimat setiap kita sebenarnya. Cuma sudah diterima atau belum? Nah, itu menjadi masalah karena itu terkandung di dalam ini kata fatalako, mesti ada penerimaan. Karena kalimatnya udah siap nih, diterima belum gitu. Karena itu tergantung kemampuan kita menerima. Ketika kita fatalako menerima dari Rob kita kalimat jadi fata ba'alai, maka dia menerima taubatnya. Jadi kalau misalnya taubat kita kok nggak maju-maju, sekarang kita paham nggak itu kalimat sudah diterima. Maka penting untuk memahami apa itu kalimat. Kita lihat dulu surat ini ya, berkait dengan Isa ibnu Maryam. Ini dikatakan ketika malaikat ya Jibril iz qalatil malaikat berkata, "Ya Maryam, innallaha yubashshiruka bi kalimati." Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan basyar, kabar gembira kepadamu. Apa? Tentang bi kalimati, tentang kalimatnya daripadanya. Kalimatnya itu katanya asmuhu, namanya kan ini kalimatnya itu namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih putra Maryam. Jadi Isa Al-Masih itu kalimatnya jelas ayatnya ya. Jadi Maryam diberi kabar gembira berupa kau akan diberi kalimat berupa Al-Masih ibnu Maryam. Itu kan berita yang kemudian akan diikuti dalam sejarah beliau harus menjalani sebuah episode hamil tanpa suami. Peristiwa itu, sahabat-sahabat, itu ketetapan Allah, kalimat. Nah, kita akan lihat kalimat itu, kenapa itu sebuah ketetapan? Lihat surat Toha ayat 129 diantaranya. Seandainya walaula kalimatu sabaqat min rabbika, seandainya tidak ada ketetapan sabaqat yang sudah terdahulu dari Rob, serta tidak ada ajal yang ditentukan, pasti terhukum mereka. Manusia udah. Tapi karena ada ketetapan kapan meninggalnya dan semua, maka ditunda kematiannya misalkan. Tapi di sini yang disebutkan adalah kalimat, ketetapan takdir hidup kita adalah kalimat. Ya, jadi ada kalimat di situ. Mari sekarang kita sematkan antara dua ayat yang mirip. Nih ya, ini menarik nih. Karena ini main logika kok. Sekali lagi, logika sederhana. Ya, kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Betul? Ya, itu logika sederhana. Oke, tadi di ayat awal, Al-Baqarah 37. Allah Ta'ala berkata begini, Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat. Maka Adam menerima dari Robnya kalimat. Fataba alaihi. Kemudian dia menerima taubatnya. Taubatnya pakai alaihi. Berdasarkan kalimat yang diterima itu, dia menerima taubatnya. Sahabat-sahabat, exactly word. Ini Al-Quran selalu bicara di antara cara kita mengeksplorasi Al-Quran. Kalimat yang mirip fataba alaihi itu cuma ada di dua ayat dalam Al-Quran. Dua ini. Al-Baqarah 37 dan surat Toha 122. Lihat konstruksinya. Fataba alaihi. Sama. Fataba alaihi. Oke, ini sama dengan A sama dengan B dan B sama dengan C. B-nya itu fataba alaihi. Berarti yang terkait dengan ini adalah ya kunci diterimanya taubat selain
diterima kalimat ya, ada masalah pemilihan. Sumajtajabahu rabbuhu. Tuhan memilihnya. Fataba alaihi wahada. Dengan pemilihan itu kemudian ditunjukkan. Jadi ketetapan-ketetapan yang ada dalam hidup kita, makanya takdir hidup kita itu harus diagungkan, jangan dikeluhkan. Kenapa? Karena itu pilihan-pilihan Allah. Tuhan memilihnya untuknya. Ini Al-Quran. Dipilihin sama Allah kok nggak diterima. Siapa yang lebih tahu yang lebih baik buat kita? Kita atau Allah? Siapa yang lebih tahu yang lebih baik buat anak kita? Kita atau Allah? Makanya Rasulullah tuh konsisten begitu tahu ilmu pengetahuan ini mereka dia Rasulullah SAW doanya jelas, jangan engkau serahkan diriku pada diriku walaupun sekedar mata dia tidak mau memilih, tolong pilihkan karena beliau paham dengan kapasitas ilmu pengetahuan keterbatasannya mesti kalau milih salah. Wah, kalau gitu gimana dong? Kita nggak usah bergerak? Ya, bukan gitu. Kalaupun mau bergerak, kulonuwun dulu gitu loh maksudnya. Tanya dulu itu tadi, jangan langsung eksekusi. Wah, ada diskon nih, tinggal sejam lagi eksekusi. Bu, tanya dulu, ya Allah, boleh nggak? Udah gitu nanyanya nggak usah buru-buru. Kalau perlu sholat dulu, ya kan tenang, tenang, tenang. Gitu, harus takut mengambil segala keputusan. Jadi ini ajakan untuk senantiasa dekat sama Allah Ta'ala, mengkonsultasikan semua sama Allah dulu sebelum sama manusia, sebelum sama makhluknya, curhat sama Allah dulu sebelum sama yang lain, gitu ya. Itu karena inilah kesempatan kita untuk mengenal Rob. Kalau nggak begitu repot, sahabat-sahabat. Di dunia ini dia yang gaib tidak dikenali, nanti di sana di alam barzah tambah susah. Ya, jadi penerimaan kalimat tidak akan mungkin bisa kecuali kita menerima apa-apa yang dia telah pilihkan dalam hidup kita. Apa-apa yang dia telah pilihkan itu sebenarnya tersirat di dalam hadis ketika seorang janin ya 120 hari di dalam kandungan ibunya ditetapkan 4 hal itu udah dipilihkan usianya sampai kapan jodohnya mana ya kan rezekinya kemana itu sudah dipilihkan bagi orang yang beriman sebenarnya ketetapan pemilihan itu dia menjadi wah tenang Allah sudah pilihkan maka dia tidak tidak gelisah hidupnya karena tahu sudah dipilihkan kok. Buat kita sekarang gaib. Buat dia tahu yang awal dan akhir. Buat kita aja. Makanya harus belajar beriman pada yang gaib. Begitu kan takwa itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau beriman pada yang gaib, tenang kita hati. Karena kita menyandarkannya kepada pengetahuan Allah. Kalau menyandarkan pada pengetahuan diri, itu yang repot. Udah pede-pede, wah tenang. Pasti dalam hitungan saya, pasti. Udah kalimat itu pasti-pasti tanpa ada insya Allah terhukumi biasanya. Itu yang dalam Al-Quran. Ada ayatnya, sahabat-sahabat. Ada ayatnya. Jadi ada orang yang dikatakan punya kebun yang sangat banyak. Terdiri dari kebun anggur dan kurma. Pokoknya matang-matang buahnya dan dia akan bilang, besok aku akan panen. Nggak pakai insya Allah. Besok panen. Ini jelas. Orang buahnya udah, ya. Dia akan bilang, besok panen. Gitu. Apa yang terjadi dalam Al-Quran dikatakan dihancur leburkan dalam semalam. Keesokan paginya dia terkaget. Nggak ada yang bisa dipanen. Jadi kita jangan sompral ya. Udah tinggal tanda tangan nih. Proyek 1 miliar jelas-jelas. Udah menata. Wah, belum tentu. Udah pun tidak tanda tangan, belum tentu uangnya cair. Cair juga belum tentu bisa dinikmati. Bener nggak? Kita tuh suka mendahului Allah gitu. Banyak hal. Nggak takut gitu. Pede gitu. Percayanya percaya diri. Harusnya percaya dia. Jangan, jangan harus takut. Itu ya perkataan mursyid saya, mursyid Zamzam itu datang dari tauhid yang dalam. Kalau kamu punya uang 1 miliar sekalipun, oke lah kita naikkan jumlahnya 1 miliar mungkin kedikitan 1 triliun. Jangan pede nanti malam bisa makan. Terus kan kita yang makan kan nggak nyampe 100 ribu kali ya kalau makan Padang
Enggak. Buat orang beriman, enggak. Siapa tahu nggak nyampe usia. Siapa tahu macam-macam lah. Oke, so jadi kalimat di sini ya, kalimat yang dalam di sini ada sebuah pemilihan buat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat, ini ya bentuk desain tubuh kita, orang tua kita, takdir hidup kita, pasangan ya, keadaan hari ini itu Allah yang pilih, bukan malaikat, bukan rasul-rasul, apalagi dukun, nggak ada hubungannya. Allah yang pilih. Kalau Allah yang pilih, mesti yang dia tuh memilihnya yang terbaik gitu. Nah, perkara kita belum bisa melihat kebaikan itu yang kita mesti banyak istighfar. Karena kita belum paham the big picture, ya. Ini dunia ini tentang apa sih? Kalau kita terlalu ya pandangannya materialistik akan terpuruk terus. Karena kenyataannya duitnya kurang gitu kan, materai terus yang menjadi apa tolak ukurnya. Kenyataannya oh dia mau udah punya ini aku belum materai lagi gitu kan. Nggak dilihat bahwa di antara itu ada kesabaran yang meningkat, ada cahaya dalam hati. Nah kayak gitu-gitu kan. Itu suluk, bicara suluk. Baru kita bicara. Kalau yang diukur duniawi ya kelas lain lah, susah ngomongnya. Harus bisa melihat pemberian Allah Ta'ala di balik apa-apa yang dia ambil secara materialistik gitu. Oke, secara dunia yang diambil pekerjaan, uang, pasangan sekalipun, itu kan tetap pasangan-pasangan secara fisik. Tapi apa yang dia sedang beri, karena itu hukum kekekalan energi berlaku juga. Apa-apa yang hilang darimu sebenarnya dia ganti dengan sesuatu. Nah, gantinya itu yang kita harus berjuang melihat. Itu suluk. Ya, supaya kita ndak nelongso gitu loh, menjalani kehidupan tuh. Kayaknya tuh kok Allah tidak mm, katanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku akan. Nah, pengabulan doanya seperti apapun kadang kita nggak paham gitu. Bahwa dia berjanji itu iya, tapi bagaimana dia memberi, kapan dan apa bentuknya itu yang kita nggak paham. Maka kita harus terus banyak berilmu supaya kita paham tentang bagaimana pengaturannya. Nah, terakhir, ini hebat nih ya, tentang memilihnya, ini juga kalimat Al-Qur'an ya, ijtabahu, diijabah gitu kan. Diijabah tuh dikabulkan kan? Kenapa dikabulkan? Karena dipilihkan buat Allah, dipilihkan. Di ayat lain, sahabat-sahabat, ini sangat indah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirali an'ami. Jadi Ibrahim bersyukur akan apa? Akan an'am, nikmat-nikmatnya yang Allah telah memilihnya. Pilihan-pilihan Allah. Nih, ini ya, kenapa Allah memilih? Karena itu adalah sebenarnya huda. Semua itu menunjuk kepada mana? Siratal mustaqim. Nah, ini yang tiap hari kita minta. Kata Allah, aku tuh sudah milihin buat kamu. Maksudnya yang tiap hari kamu minta siratal mustaqim tuh sudah aku aturkan. Lah kamu kok pengennya ngerusak semua itu? Mana loh ya? Gimana dong kita teh? Kita pengen takdir yang itu gitu kan? Karena lihat gaya hidup orang kayaknya lebih keren nih. Kok aku begini? Lah kata Allah, aku sudah pilihkan untukmu. Gaya hidupmu tuh mestinya kayak begini. Nggak usah lihat-lihat crazy rich. Nanti ya nggak semua mesti crazy. Susah dong. Ya, ini indah sekali. Yang mensyukuri kepada nikmatnya. Ini kan terkait doa 40 tahun tuh. Robi an ashkuro nikmataka lati. Mensyukuri nikmat. Nikmat sekali lagi adalah pengaturannya. Dalam pengaturannya itu dia memilih ya. Di semua pilihan Allah itu sebenarnya dia sedang menunjuki sesuatu. Lah itu yang tiap hari kita minta. Huda ihdina siratal mustaqim. Petunjuk kemana? Ke siratal mustaqim. Jalan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan palsu, bukan kebahagiaan temporer, bukan kebahagiaan yang selalu apa namanya mempersyaratkan sebuah kondisi gini gini gitu, ya kan? Aku bahagia kalau kamu ada, kekasihku. Ah, repot. Gitu dia nggak ada, tepar.
nggak gitu harusnya. Oke, bahagia, tapi cinta kita kepada sesuatu selain Allah, anak kita dan lain sebagainya itu harusnya jadi pelontar bagi cinta yang sejati. Nanti lebih kokoh, bukan menjadi berkurang cinta kita sama orang itu, makin diliputi dengan cinta yang sejati. Jadi kita harus terus berjalan, makanya disebut bersuluk. Harus terus berjalan, karena ini merupakan perjalanan. Udah diskusi sekarang. Nah, ayatnya lumayan masif ya. Ini sekarang studi, alhamdulillah sesuatu yang Allah ajarkan hari ini. Jadi dari satu kata itu dalam sekali ternyata fatalaqo ya hari ini. Terus kita lihat apa itu kalimah, udah itu apa sinkronisiti antara taubat antara dua ayat ini dengan pemilihan itu kayaknya minggu depan mesti diperdalam lagi nih. Tapi untuk sementara, let's open up discussion ya. Silakan sahabat-sahabat, gimana hari ini? Pusing nggak materinya? Monggo, silakan. I'm rambling. Ya Nel, udah malam di sana Nel. Iya, Assalamualaikum Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Aha, ya. Gimana gimana? Kajian hari Tes, ini. Liar tuh. ini pisan. Tes berarti kan eh, per saat ini pun sebetulnya kita udah ada di takdirnya, takdirnya. Iya, nggak lepas. Nggak mungkin lepas. Ya. Berarti sebetulnya udah ada Tuh di Mahfuz. iya, maksudnya udah ada di Mhm. jalan yang dia tunjukin paling baik buat kita kan ya. Kalau kita bersyukur, kuncinya syukur. Itu ya, itu yang Iya, harus. iya, kuncinya ini syakiron di an'am, mensyukuri. Maka wajib membuka ayat-ayat tentang syukur. Apa sih syukur? Kita kan merasa, ah tahu gue syukur. Apa syukur? Buka tuh semua, diklik. Apa itu syukur? Apa Hmm, ciri-ciri orang yang bersyukur? Gitu kan? iya. Eh, di kan iblis ya yang bersumpah, aku akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kiri, kanan, itu ya. Ujung-ujungnya itu kan bilang gini, dan engkau akan mendapati sebagian besar mereka tidak bersyukur. Itu end game-nya si iblis teh. Biar gimana caranya manusia nggak bersyukur. Itu susah, Nel. Jadi bersyukur itu. Di ayat lain dikatakan, yang tidak tersentuh iblis itu yang mukhlasin. Kudu ikhlas. Nah, cari lagi tuh. Berarti yang bersyukur itu yang ikhlas. Tak ikhlas tuh apa? Oh, ya, Ayo gitu. lanjut Tes. Ya. Ikhlas. Nah, ikhlas itu rahasia antara seseorang hamba dengan Tuhan. Itu harus benar-benar dibangun sendiri. Itu kan ditanya oleh para sahabat ke Rasulullah. Rasulullah nggak bisa jawab. Rasulullah tanya kepada Jibril alaihissalam. Jibril nggak bisa jawab. Akhirnya setelah beberapa hari turun dari Allah Ta'ala penjelasannya. Tetap jawabannya fake. Dalam arti gini, ikhlas adalah rahasia antara aku dengan hambaku. Gitu. Saking tidak terdefinisikan karena itu satu yang dalam, rasa yang dalam. Begitu didefinisikan jadi kecil gitu, shrinking. Jadi ya udah itu mah rahasia aja. Kayak gini loh. Kok kamu bisa mencintai dia? Kalau kita mendefinisi aku cinta dia karena dia baik-baik, itu kayaknya memperkecil gitu ya. Pokoknya ya aku cinta aja. Jadi ada perasaan yang susah, nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Ikhlas adalah rahasia. Jadi kalau itu rahasia, itu sesuatu yang sir. Yang itu hanya dibangun dari ubudiyah kita ya. Kita betul-betul lillahi ta'ala. Pokoknya mengerjakan sesuatu hanya untuk Allah. Itu kan dalam banget itu. Bahkan ingat hadis tentang 7 lapis langit dan 7 malaikat penjaga. Itu kan 7 malaikat penjaga miss semua tuh. Dikiranya amal, dilewatin semua amal. Begitu nyampe di hadapan Allah Ta'ala, kan Allah kemudian yang kemudian lemparkan amalan itu ke hadapan, ke muka, ke wajah pelakunya. Karena dia melakukan itu bukan untuk, berarti nggak ikhlas. Gelek gitu kan. Berjuang susah, udah nembus 7 langit juga susah. Udah dapat di hadapan Allah, nggak diterima kata Allah bukan untuk kamu melakukan itu bukan untukku. Aduh, kita gimana tuh kita teh udah merasa umroh berkali-kali ya, sholat ribuan rakaat, ingat zikir udah kayaknya jutaan kali meren gitunya.
wah aku sudah miliaran berinfak, merasa itu untuk Allah. Kata Allah, enggak, aku tahu ketika kamu melakukannya, kamu lebih memandang pandangan manusia, gitu kan? Ya. Nah, Iya. jadi kita takut memang. Makanya Muaz bin Jabal nangis itu. Nangisnya lama, begitu mengisahkan hadis itu. Saking lamanya sampai ya orang yang nanya, ini orang bakal berhenti nggak nih nangisnya. Karena, nah kemudian yang menarik ketika Muaz berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan Rasulullah, aku cuma Muaz. Bagaimana aku bisa selamat dari ini semua? Apa yang Rasulullah SAW, ini rahasia besar juga. Begitu beliau mengatakan ya, terkait dengan ikhlas. Itu ternyata terkait dengan kasih sayang terhadap umat manusia. Jadi engkau harus kasih sayang. Jadi apa yang kamu nggak suka orang lain terima, kita nggak suka diapain sama orang lain. Itu juga kita nggak suka orang lain menerima perlakuan yang sama. Sama, kalau kita suka diperlakukan sesuatu, kita pun memperlakukan orang lain seperti itu. Itu kasih sayang kepada semesta, ya, kepada kucing, kepada laut, kepada sungai, ya. Mau kita buang sampah di tempat tidur? Kan enggak ya. Kenapa buang sampah di sungai? Itu tempat tidurnya ikan, misalkan. Ya nggak sih? Hmm. Jadi don't do, itu golden rules ya. Jangan lakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Kalau orang melakukan itu pada kita, jangan lakukan yang sama sama orang lain. Ya. Itu kasih sayang. Hmm. Ya, ya, ya. Oke. Hati-hati dulu. Iya, 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 iya. Ya sekarang banyak itu penjabarannya. Kalau misalkan kita lagi kesel nih sama pasangan, it's easy untuk mau, kalau ego kan, ah udah aku nggak akan menegur, gitu ya. Aku nggak Iya. mual mau dibikinkan kopi, nyebelin, gitu. Itu tanda emotional instability. Itu tanda itu tanda emotional instability. Jadi kalau kalau dalam pasangan itu semakin kita tidak stabil emosional, itu namanya neuroticism. Semakin jadi berubah gitu. Kalau kalau lagi seneng, wah ya gembira. Kalau kalau si pasangannya menunjukkan dia suka dengan perbuatannya, wah di servis baik gitu. Tapi kalau lagi nyebelin, sebaliknya dia akan dia bisa stonewalling, ya kan, nggak ngajak ngobrol, nggak, pokoknya jadi nyebelin aja. Hmm, itu nah harusnya kalau semakin ikhlas, mau dia nyebelin mau enggak tetap aja sama baik gitu ya, karena lebih ke kita kan nggak suka dicuekin, bener nggak? Ya Hmm. jangan lakukan yang sama dong. Gitu. Kita juga nggak suka kalau WhatsApp kita diblok. Kalau lagi kesel gitu kan, blokir, oh, emosi gitu kan. Nggak usah lah blokir-blokir. Ya udah, hadapi dengan dewasa. Itu bagian dari suluk kematangan emosional, itu dipengaruhi dengan makin makin lapang sodor seseorang, makin dia stabil emosinya. Nggak dikit-dikit emosian, ya berarti sodornya masih sempit gitu. Dia akan beriak sedikit, akan gemuruh gitu. Banyaklah aspek di sini, Nel. Pokoknya ya, bismillah lah pengen jadi orang yang lebih baik gitu kan ya. Menghadapi Iya. kehidupan lebih baik. Ya, walau alam. Gitu. Semoga membantu ya. Amin, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, yang lain silakan. Ada yang mau berbagi? Gimana materi hari ini? Yas, monggo. Hmm, Gimana, pusing nggak nih hari ini? Aku terlalu cepat menerangkannya atau kita harus ulang lagi minggu depan? Dari Assalamualaikum Tetesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Telin, mangga. Iya, sedikit ingin berbagi dan mungkin juga ada suatu pertanyaan yang menggelitik di kepala saya. Mm-mm. Ini tentang bersyukur. Salah satu cara kita bersyukur itu artinya kan kita menerima apa yang dihidangkan oleh Allah per hari ini, per detik ini, Yes. dan kita belajar untuk memahami apa hidangannya itu. Mm-mm. Ada satu kasus yang cukup menohok saya gitu ya.
gitu. Salah satu teman itu pasangan sudah berpisah lama gitu. Mhm. Lalu eh, saya melihat gelagat dari mantan suaminya ini ingin kembali rujuk Mhm. gitu. Ya dia berusaha lah, maksudnya walaupun usahanya masih secara raga ya, belum secara maksudnya memperbaiki pengetahuan tentang agama dan lainnya itu belum, mungkin masih perlu waktu gitu. Untuk dia pun berbicara masih butuh waktu. Nah, lalu dia meminta tolong saya untuk mengkomunikasikan niatnya tersebut gitu. Dan jawaban Terus? dari sang mantan istri adalah saya lebih memilih pria yang lebih beriman daripada mantan saya yang sekarang. Mhm. Dek, dalam Wow. hati saya, wow, pria yang lebih beriman. Dalam hati saya langsung dalam hati saya langsung berkata begini, bagaimana bisa menemui seorang pria yang beriman sementara saya bertanya pada diri saya sendiri, sudahkah saya beriman? Ya, Bukankah ya, Allah ya. juga berkuasa menarik iman kita seperti Teh Tessa bilang, seperti menarik rambut Yes. di dalam tepung? Betul, betul. Sekuat sekuat apa saya mempertahankan iman saya? Bagaimana Mhm. mungkin saya bisa membandingkan keimanan pasangan saya dengan Mhm. laki-laki lain yang mungkin ya mereka lebih beriman, apalagi dia apa setanah air dan lain sebagainya. Saya jadi berpikirnya, apa betul bangsa itu gitu ya menjadi patokan seseorang untuk beriman? Rasanya kok dangkal sekali gitu. Ini jadi Mhm. satu renungan yang sangat dalam untuk saya, Teh ya. Gitu. Mhm. Saya tidak berani untuk melihat kepada pasangan saya bahwa menuntut bahwa kamu tuh harus beriman begini 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 gitu. Itu kan jadi suatu Mhm. tuntutan ya. Jadi rasanya Mhm. kok saya tidak bersyukur dengan yang sudah Allah berikan, sebetulnya itu Betul, betul. tangga saya untuk belajar beriman gitu. Dia Ya, pasangan saya itu adalah yang Allah hadirkan kepada saya sebagai tangga saya untuk yes. beriman. Ya, iya, Mungkin iya. ada salah ya, Teh ya, dari penangkapan saya bagaimana, Teh? Ya, kan ini karena ini forum suluk ya. Suluk itu perjalanan ke dalam diri. Fokus kita itu selalu ke dalam diri, ya. Jadi kita nggak lihat mau kita kan hal yang paling sulit itu mengubah orang lain itu kan there is no string attached. Satu-satunya string itu dia langsung hubungannya sama Allah Ta'ala. Jadi seperti Ali tadi bilang lah, engkau ingin mengubah, mencabut hal yang ya keburukan dari siapapun di depan kita. Itu cabutlah dengan mencabutnya dari hatimu sendiri. Gitu caranya. Jadi apa-apa yang kita tidak sukai dari pasangan kita itu sebenarnya sebenarnya ya I know it's hard fact gitu to chew gitu ya untuk menerima ini but itu ada dalam hati kita. Renungkan itu baik-baik. Pasti ada. Jadi itu karena di apa namanya dipasangkan itu karena saling menggerinda untuk menjadi cermin satu sama lain. Nanti cerminnya banyak, ada cermin berupa anak, ibu, ya kan, Em, apa namanya kolega di kantor, ya kalau Mbak di ini ada perawatnya itu cermin-cermin. Nah, makin dia dekat tuh cerminnya makin besar, makin dekat orang itu makin besar. Maka yang kita bisa lihat dari cermin itu lebih besar, lebih banyak informasi dibanding orang-orang yang jauh yang cerminnya kecil-kecil gitu. Tapi semua namanya cermin itu kan kita bercermin. Cermin itu hanya memantulkan si objek yang sedang bercermin. Nah, tiap hari pasti beda, gitu. Tiap saat beda, tergantung sama kita berubah. So I agree with you. Pertama, kita nggak bisa mengukur keimanan seseorang, ya salah, it's beyond gitu. Jadi buat em, ini fenomena ya di Eropa, di Barat, misalkan perempuan perempuan Indonesia yang menikah, kemudian em, ya laki-lakinya mualaf, kemudian ya tidak beribadah katakanlah gitu ya. Buat saya selama ini saya pernah bertanya ini sama mursyid ya. Kan orang menjadi gelisah karena oh aku tidak mendapat imam gitu kan ya. Gini ya, gini. Asal dia masih baik sama kita, maksudnya nggak ada KDRT gitu kan ya, nggak ada hal-hal yang apalagi ada cinta. I mean itu patut diperhitungkan.
ada respect satu sama lain, sudah punya track record yang panjang, itu harus diperhitungkan juga. Dan ini guideline-nya ya, ini the apa namanya, keren itu apa? Iya, batasnya gitu ya. Em, dia selama dia tidak melarang kita untuk sujud, Ya, gitu. Jadi itu guidelines dari Kang Asep. Selama dia tidak melarang kita, jadi sholat silakan, silakan, mau saum silakan. Jadi ibadah sama Allah tidak terpengaruhi, bahkan dia mensupport, wah itu jempol. ya, Perkara bagaimana dia, ya itu doa kita. Barangkali dengan kita setia, dia ini, itu mah ya. Tapi kalau ada mutual things between you gitu yang masih bisa hold on to, lakukan. Kecuali ya, udah sama sekali kita udah nggak punya, bicara nggak nyambung ya kan, hobi berbeda, susah gitu ya. Ritme tidur berbeda, and then fine, maybe that's the best gitu. Tapi kalau misalkan apalagi masih punya perasaan ya kan, jangan didinai gitu, karena itu ya, syariat loh ya, itu syariat. ya, Ketika ya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aku mau menikah nih, kata Rasulullah. Udah lihat belum calonnya? Belum. Pokoknya pede aja. Oh, jangan, kata Rasulullah. Lihat dulu. Maksudnya melihat tuh suka enggak gitu kan? Kan kita juga punya selera secara syahwati ya. Bayangkan tuh ya, Islam tuh sampai sampai menghormati syahwat. Kan punya selera ya kan? Wah, suka nih, kayak dia selera orang-orang beda-beda. Buat si A itu cakep banget, buat kita biasa gitu. Gitu kan? Tapi kan buat nggak apa-apa gitu, tiap orang beda-beda. Maksudnya lihat tuh mesti, oh iya cocok nih, ada perasaan suka, itu pun udah syariat. Syariat menikah itu mesti ada itu. ya, Walaupun sedikit tapi mesti ada sukanya. Mesti ada something to look up to gitu sama pasangan ya, kita. ya, ya, Makanya kata Rasulullah, kalau perempuan sudah bilang gak ada sama sekali kebaikan pada suamiku, aduh tuh celaka, mending cerai aja. Bahaya. Karena itu jadi masuk neraka si perempuan tuh. Sampai ya, bilang, aduh suamiku nggak ada baik-baiknya, ada astagfirullah misalnya. Udah ya, deh daripada berdosa gitu mah, ya. Karena iya, harus ada, ya. Sejelek-jeleknya, dalam pandangan kita ya kan jeleknya. Oh, masih beres-beres. Pastilah ada kebaikannya. Bener pasti nggak ya, sih? ya, Pasti ada kebaikannya. Nah, itu fokus di situ. ya karena menurut saya begini teh, eh, Mm-mm. kita nggak boleh gitu. Kita sebagai istri menuntut suami ya seperti tadi teteh bilang, oh imam gitu ya, kita tidak punya imam gitu dalam suatu rumah Ya. tangga. Ya, saya sering mempertanyakan gitu ya kepada diri saya Mm. sendiri, saya sudah menjadi makmum yang baik belum? Nah, ya, Nah, betul. berusaha saya berpikirnya gini, menuntut seorang suami gitu, menuntut kepada pasangan untuk beriman, yang pada Mhm. akhirnya kita sendiri merasa dalam tanda kutip kita sudah sombong dengan keimanan kita, Yes, suatu betul. saat mungkin kita yang ditarik nih dari Mhm. tepung itu ya, si rambut itu keimanan kita ditarik, Mhm. suami kita yang beriman gitu melebihi apa yang ini, tidak tahu akhirnya bagaimana. Ini kan suatu proses sebetulnya ya Teh ya, Mhm. sampai Iya, ke akhir perjalanan nanti ini suatu proses yang kita juga namanya, kita terhijab dari alam gaib gitu ya, Allah yang maha mhm. tahu bagaimana tertulis di Lauh Mahfuz. Mhm. Itu yang masih apa maksudnya, yang saya pikirkan dengan baik-baik. Bukan berarti saya selalu bilang kepada pasangan, perbedaan itu sudah sunatullah, yang dalam artian saya terima. Dalam artian juga seperti Tessa bilang, ada range, ada toleransi kan dalam hal tertentu. Mhm. Alhamdulillah selama ini bersujud untuk beribadah tidak ada sama sekali larangan, tidak ada sama sekali apa namanya keberatan dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau sudah waktunya sholat, oh waktunya sholat maghrib, udah maghrib, ya ada seperti itu ya. Dengan mengucapkan Mhm. assalamualaikum mau pergi, mau walaupun mau kemana, Bismillah, itu udah untuk saya suatu Betul ya. alhamdulillah. Itu yang jadi hal Kita sih kecil yang kayak take it for disyukuri ya granted ya. Betul. Oh, Allah izinkan tuh dia menyebut asmanya di lisannya, itu di betul-betul lisannya. sesuatu Iya, loh. iya. Betul. Itu hal, walaupun mungkin dari orang bilang, ah itu kan hal kecil udah biasa, memang orang-orang Enggak, yang sama non muslim sekali juga enggak biasa kecil. di itu kan. Nah, itu Enggak sama sekali untuk enggak. saya, nah ini teh maksud saya untuk belajar bersyukur, Mm-mm. Betul. untuk saya dari hal yang sangat kecil ini gitu loh, dari hal yang sangat Yes, kecil-kecil inilah saya berusaha untuk bersyukur. betul. Betul. Betul.
Mudah buat Allah tuh mengubah tuh. Sekarang kenapa kok seperti itu? Mesti ada pembelajaran yang dalam. Nah, ini bagian dari sesuatu yang Allah pilihkan. Ya, itu. Jadi yang mujtabahu. Jadi sesuatu yang dia pilihkan. Jadi takdir itu kan dia pilihkan buat kita. Detik demi detiknya. Nah, dalam pilihan-pilihan dia itu kayak kita tuh makan tuh dia pilihin, dihidangkan. Makanya disebut Al-Maidah ya, Ya, hidangan makanan. Itu di depan kita udah makan. Makanya kalau Rasulullah SAW, ketika beliau makan, beliau itu nggak pernah ngarawu kusiku gitu ya, istilah orang Sunda. Nggak pernah menjangkau makanan yang di luar jangkauan tangannya. Beliau nggak pernah ya. gitu. Nah, buat kita repot kalau kita makan di restoran Padang dengan semua. Coba-coba tunjang yang sebelah sana. Banyak. Barijang dari depan cuma lalap sama sambal. Nah, silahkan nikmati. Ya, jadi itu kan adab karena dia akan udah yang ada di depan aja gitu loh. Gak usah Iya. mikirin tetangga si etamak gitu. Ah, usah ya ini yang Allah beri ini yang di piringku gitu. Adanya cilok-cilok gitu ya. Mbak Dini dikasihnya nasi sama telur. Alhamdulillah ya enggak Mbak Dini ya. Gitu. Waktu umroh haji kemarin. Alhamdulillah semuanya. Jadi bersyukur lo bersyukur jadi nikmat gitu. Jadi udahlah termasuk gini. Ada fenomena begini ya. Kemarin saya ngisi pengajian akhwat nih di Makassar. Fenomenanya si perempuannya sebagai breadwinner. Nah, ada tuh ya perempuannya yang menghasilkan buat keluarga. Jadi penghasilan perempuan lebih besar gitu lah. Bahkan bisa jadi laki-lakinya nol. Karena dia misalkan harus dakwah, harus apa. Itu ada tuh fenomena seperti itu. Nah, kalau si perempuan tidak paham, kemudian, nah, kan laki-laki harus memberi nafkah. Nah, gini ya, Bu Ibu, nafkah yang paling utama dari seorang pria, seorang laki-laki, makanya disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, pemimpin itu maksudnya adalah yang paling esensial dari sekedar duit adalah visi dalam kehidupan. Visi menuju Allah. Visi bagaimana membangun rumah tangga kita supaya dekat sama Allah. Visi itu. Kalau laki-laki itu kuat akalnya, ikuti dia. Itu. Jadi saya mengenal beberapa rumah tangga salik gitu ya. Laki-lakinya nol. Perempuannya yang ngapa jalan aja si perempuannya ikhlas karena dia tahu posisinya. Si laki-lakinya mesti dakwah, ya harus fokus. Dia yang support. Lihat Siti Khadijah sama sama bagaimana beliau 100% sama Rasulullah SAW, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi di antara jadi Islam itu luas ya, harus lihat contoh-contoh yang ada supaya gini, kita nggak sempit gitu. Terus ngambil keputusan abrupt gitu kan. Oh, ya udah, cerai. Aduh, kan sayang gitu loh maksudnya ya. Sayang. Ya, begitu kira-kira Telin. Jadi Iya. nikmati Matur memang nuhun Teh Tesa. Iya. ya, ya. Salam buat Alhamdulillah. Abah Matur ya. nuhun. Hmm. Insya Allah disampaikan. Terima kasih. Mangga, mangga. Ayo yang lain. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Yes, langsung di unmute. Silakan, silakan. Ibu Murni sudah. Ya, Iya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu wabarakatuh. Silakan, Bu. Di saya Makassar ingin ya. tanya. Iya, Ya, ya. Mhm. saya ingin tanyakan, kan Mbak tadi bilang kita harus menyayangi makhluk Allah. Mhm. Kemudian saya ini merasa dilema ya, karena akhir-akhir ini tikus biasa masuk ke rumah. Kalau Ya, ya, misalnya ya. diusir atau diapa kan susah keluarnya. Jadi saya pakai racun. Terus diracun, saya pas racun itu racun makanannya dengan racunnya itu habis, tapi saya tidak lihat itu bangkit tikusnya. Tikusnya tambah, maksud saya tikusnya tetap ada karena apa bergerak bunyi-bunyi gitu. Saya Mhm. bingung juga, saya harus apa ini? Terus eh, apa deh? Waktu saya ke toko itu lihat ada lem tikus, saya Mhm. beli. Saya pasang di daerah itu, dia kayak saya pasang makanan, makanannya yang hilang. Terus dia tidak jalan ke Pinter ini tikusnya ya. bagaimana caranya ini supaya
tikus ini, maksud saya keluar atau masih ada di tempat itu karena berbagai cara saya sudah ganti-ganti juga racunnya. Suatu hari maksud saya dia bergerak itu kelihatan, oh dia lewat sini. Jadi itu yang tadi saya kasih pindah. 5 menit begitu langsung ada bunyi tok, 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 gitu kan? Saya Ya. lihat, wah dia kayak berusaha untuk keluar dari lem. Saya tuh kasihan sekali lihat. Jadi saya enggak, maksud saya tidak pergi dulu hiraukan, maksud saya biarkan dia dulu mati baru saya ambil. Tapi sampai besoknya tuh dia tidak mati-mati. Terus Hmm. saya buang di tempat sampah yang agak jauh-jauh. Itu hatiku bilang, ya Allah, saya dosa ini ya. Saya dosa ini ya Allah. Karena Hmm. maksud saya menyiksa kan, tidak dia Ya. langsung mati. Hmm. Tapi saya juga saya merasa sampai sekarang saya masih kepikiran sama itu tikus yang saya lihat. Hmm. Dan saya pikir ini kan malu Allah. Terus saya bunuh, maksud saya matikan, tapi tidak ku matikan begitu, matikan maksud saya dia Ya. tersiksa karena kan menggelepar-gelepar di lem itu. Nah, yang saya Ya. tanyakan gimana? Gimana itu sayanya? Ya, fakta bahwa ada rasa penyesalan, makanya kebayang-bayang ya kan? Gitu. Jadi kita kan kayak nyiksa dia perlahan-lahan membunuhnya gitu kan? Ya mungkin bunuh dengan segera lah. Saya nggak tahu gimana caranya. Tanya Kang Riki. Aku pun tidak tega. Eh, Mati. gitu. Tapi kan memang ya Rasulullah pun ada hadis ya. Ada binatang-binatang tertentu yang harus dibunuh kalau ketemu gitu. Di antaranya kalau nggak salah cicak ya kalau nggak salah ada hadisnya saya pernah baca. Jadi ada yang tanya Ustadz yang lebih tahu hadis tentang ini. Jadi katanya harus kasih sayang, tapi kalau binatang itu membawa wabah, ya kan? Ya gimana lagi? Nah, sekarang tinggal caranya. Tadi yang menarik adalah kok ada rasa menyesal ya, kayaknya kasihan. Nah, kasihan itu yang harus rasa itu yang halus itu yang harus di ditumbuhkan yaitu kasih sayang itu sebenarnya. Kan sayang kita sama ini kan, nggak mau eh, dia mati pelan-pelan gitu ya, kan menyiksa. Ya mungkin lain kali boleh minta suami silahkan lakukan mau dibakar ya apa nggak tahu lah saya ya supaya dia matinya tidak pelan-pelan gitu. Walau alam. Menarik ya. Suluk bisa dari semua hal, dari mulai pasangan, keuangan sampai pembasmian tikus ya. Itu semua adalah kejadian sehari-hari yang meliputi kita gitu. Memang it's part of life. It's good. Makasih Mbak Murni. Ya, Mbak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan demikian alhamdulillah sahabat-sahabat hari ini tunai sudah kita bertadabbur Al-Qur'an ya. Ingat ayat ini, syukuri nikmatnya. Nikmat apa? Semua itu Allah yang pilihkan. Ya, jadi ketika kita menghadapi fenomena tertentu, ingat ayat ini, ya, dengungkan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Aduh, ini pilihan Allah. Ini Allah yang milihkan untukku. Ini Allah yang milihkan untukku. Gitu loh. Jadi penyikapan kita menghadapinya beda. Karena kita punya adab kemudian ini aduh ini nyebelin banget tapi ini Allah pilihkan untukku dia bisa begini sama aku teh sebentar ya itu membawa kita kembali kepadanya ya Allah ajarkan aku untuk bagaimana menyikapi suasana situasi seperti ini gitu bagaimana penyikapan yang terbaik gitu minta jangan mikir-mikir sendiri gitu suka salah gitu loh maksudnya makanya itu yang maksudnya zikron kasiron kapan dikit-dikit zikron dikit-dikit nyambung sama Allah zikron tuh kan mengingat dia mencoba mengajak ngobrol itu zikron. Yang namanya zikir tuh sahabat-sahabat, oke baik ya kita astagfirullah, astagfirullah boleh. Tapi sekedar kita berpikir ya sesaat saja. Duh ini Allah sedang melihatku, itu lagi zikir itu. Aku lagi dilihat Allah itu ihsan, itu lagi zikir, menyala tuh hati, bawa cahaya. Setiap kali zikir ada cahaya. Makanya sholatlah untuk zikir. Jadi sholat itu untuk zikir, cahaya. Setiap zikir cahaya. Kegelapan, kita was-was, gerasa-gerusu, pening, ya kan, khawatir, itu elemen-elemen kegelapan. Bagaimana mengenyahkannya? Satu-satunya cara, masukkan cahaya. Karena hanya cahaya yang bisa mengenyahkan semua elemen kegelapan. Kalah kegelapan.
at the presence ya, di hadapan cahaya. Jadi jangan-jangan kita kurang zikirnya ya, kurang nanya sama Allah Ta'ala ya, terlalu terburu-buru dalam menghadapi dan mengambil kesimpulan, terlalu terburu-buru jump into conclusion ya kan gitu kan. Jadi kita salah lagi kesimpulannya. Jadi kita dihorori oleh pikiran kita sendiri tentang kehidupan, sementara kata Allah nggak gitu gitu. So, itu yang menghalangi kita untuk bisa bersyukur dan berbahagia dan tersenyum menghadapi takdirnya dari saat ke saat. Ya, so banyak-banyak istighfar ya. Ingat semua Allah pilihkan dan pilihan Allah is the best. Tugas kita adalah untuk melihat dan menyadari bahwa iya ini yang terbaik buat saya. Kalau kata Ibnu Arabi dalam Futuhat tuh, every second ya, setiap saat is perfect. Aduh, itu dalam setiap ini is perfect. Ini kondisi ini perfect. Nah, katakan itu ketika sedang dalam squeezing. This is perfect. Gimana caranya tuh? Ketika lagi diuji. Ini yang perfect. Nah, gimana cara melihat perfection? Ya, kesempurnaan di situ. Itu jihad kita. Butuh akal, ya, butuh petunjuknya, butuh banyak-banyak istighfar supaya hati tercahayai supaya kita bisa melihat dengan jelas semua apa adanya. Wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalani kembali takdirnya. Semoga bersuka cita menjalani. Terima kasih, Insya Allah Teh kita Tessa. ketemu lagi minggu Terima kasih depan. Teh Tessa. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Sehat-sehat Teh Tessa. semuanya. Assalamualaikum.